Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa sekalian, sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan dengan kita suri dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena sistem perkuliahan kita ya, jadi ada tatap muka, ada e-learning, ada live session. Sebetulnya pada kesempatan ini jadwalnya live session ya, namun tadi kebetulan saya melihat memang ada kelas tatap muka, ya kenapa nggak sekalian gitu, mumpung ada di sini. Kelas tatap muka kayaknya pembahasan diskusinya bisa lebih jelas. Ya. Nah, namun demikian juga yang berhalangan hadir ini kita harap bisa bergabung dalam Zoom ya. Nah, jadi teman-teman biar bisa saling bertemu, bertatap muka, dipersilakan mengaktifkan videonya ya. Suara saya cukup terdengar teman-teman yang online? Terdengar, Pak. Baik. Oke, kita sampai dengan saat ini kan sudah sampai ke sesi 7 ya. Di sesi 7 di mana setiap sesi kita sudah bahas, kita sudah berlatih tentang studi kasus gitu ya. Kita telah belajar memahami tentang proyek pemindahan tanah mekanis gitu ya. Kenapa suatu proyek itu perlu ada pemindahan tanah gitu ya. Kita sudah pahami itu semua ya. Kemudian dilanjutkan studi kasus bagaimana cara kita menghitung bill of quantity pekerjaan tanah. Yang kemudian kita lanjutkan lagi bagaimana cara menghitung produktivitas alat gitu ya. Nah, sampai saat ini yang telah kita bahas produktivitas alat itu sudah ada 3 ya. Bulldozer, ekskavator, backloader. Backloader sebetulnya, nah ini kemarin dia sudah ada tatap muka kemarin sebelumnya. Tiga kali ini berarti ya. 3 kali. Masih mau nambah? Sekali berarti offline semua ya teman-teman. Ini kan sebetulnya inti dari pembahasan di minggu kemarin juga kita sudah sampaikan sebetulnya ya. Inti pembahasan dalam live session ini kita fokus pada bagaimana cara kita menghitung produktivitas alat gitu ya, doser, ekskavator maupun backloader ya. Nah, ini kan kompleksitasnya dalam PTM ini, kompleksitas dalam menganalisis pekerjaan PTM ini justru menghitung bill of quantity ya. Kompleksitasnya ada di dalam menghitung bill of quantity. Dari pembelajaran kita kemarin masih ada hal-hal yang kurang tepat dalam itu. Saya berikan contoh gambaran ya. Nah, contoh gambarannya ini ya. Ini sebagai contoh gambaran. Ini adalah suatu hal di mana kompleksitas dalam kita menganalisis justru menurut saya
Ini lebih sulit dibanding dengan kita menghitung produktivitas alat. Karena produktivitas alat itu jelas rumusnya, kita tinggal memasukkan data-data apa saja yang dibutuhkan dalam menghitung produktivitas. Sedangkan dalam menghitung bill of quantity itu adalah ketika kita akan menghitung item pekerjaan. Item pekerjaan ini akan terdiri dari item pekerjaan apa saja. Mungkin ada galian, mungkin ada urukan, mungkin ada pengangkutan. Ya. Nah, kompleksitasnya justru menurut saya dari sini. Dan menurut kalian, ini gampang atau? Kalau yang seperti ini masih gampang. Ya, yang lahannya begini. Yang lahannya begini masih gampang, masih medium lah ya. Yang begini, yang begini kan ini kan tidak beraturan kan bentuknya. Nah ini pasti kita membutuhkan aplikasi untuk menghitung bill of quantity pada lahan-lahan yang semacam ini. Ada aplikasi Plaxis atau yang lainnya ya yang bisa mengidentifikasi kontur, bisa membaca peta kontur, mengidentifikasi volume galian, volume urukan. Ya, minimalnya kita menggunakan AutoCAD untuk menghitung ini. Bagaimana cara menghitung menggunakan AutoCAD? Kan sebetulnya itu namanya mencari volume itu logikanya adalah ada yang lebar kali tinggi atau luas kali ketebalan gitu kan ya. Logikanya volume tanah itu luasnya berapa, ketebalannya berapa. Nah kalau menggunakan AutoCAD, ini elevasi ini berbentuk seperti ini, kita polyline, kita sambungkan, klik kanan properties akan muncul ini luasnya berapa. Ya kan? Nah, berarti tinggal kita perlu ketahui tingginya berapa. Kalau tingginya berbentuknya seperti ini, berarti kan logika segitiga kan? Nah, paling tidak kalau menggunakan AutoCAD seperti itu, tapi ada aplikasi lain yang bisa mendeteksi volume. Ya. Saya juga belum pelajari itu aplikasinya, karena saya selama ini jarang mendapatkan proyek seperti ini. Gitu. Sekarang saya hanya pada adapun yang saya hitung hanya yang biasa-biasa saja lahannya, nggak terlalu rumit. Tapi kalau kita membuat desain kota baru, misalkan di wilayah-wilayah berbukit-bukit, gitu kan, ya udah pasti kan areanya itu berbukit-bukit. Nah dari berbukit-bukit itulah yang kemudian kita desain sedemikian rupa elevasinya harus bagaimana. Nah kalau menurut saya ada di sini sehingga ini erat kaitannya dengan mata kuliah lain, dengan pemahaman kita dalam kemampuan membaca gambar. Karena salah baca gambar ya salah juga akhirnya. Nah kayak contoh ini AB itu kalau kita buatkan penampangnya adalah seperti ini bukitnya. Nah di sini adalah ini contoh elevasi dari bidang ini elevasinya 10, 20, 30 di 40. Di cetak kontur pun sama, ada angka-angka gitu. Pernah melihat membaca cetak kontur? Pernah ya? Di sana juga ada angka-angka, di sana juga ada angka-angka elevasi gitu. Dengan bentuknya ya kebanyakan ya tidak karuan kan? Bentuknya tidak karuan. Nah, apabila kita menghitung secara manual rumit, paling tidak kita bisa menggunakan alat bantu pakai AutoCAD. AutoCAD ini mudah mencari luas ini nih. Luas ini berapa? Kan?
Luas ini berapa? Berarti kita tinggal mencari ketinggiannya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti kita menggunakan persamaan segitiga kan? Logikanya seperti yang sebelum-sebelumnya kita sampaikan. Nah, ini dasar-dasar yang penting juga ini kita sudah sampaikan. Ini sebetulnya saya ingin mengulas saja ini di kesempatan ini, mengulas dari sesi-sesi yang sebelumnya. Belum mau menambahkan materi yang lain, tapi masih mengulas ya. Ini sudah sangat dipahami ya tentang ini ya, konversi tanah ya. Nah, tentang ini sudah bisa dipahami ya. Bulldozer, analisis bulldozer. Kemarin juga ada pertanyaan bagaimana menghitung jarak busur gitu ya. Karena kan untuk mencari cycle time atau waktu siklus itu kita perlu menentukan jarak angkut gitu ya. Nah, di mana yang jarak angkut itu tergantung kondisi di lapangan. Ya, tergantung kondisi di lapangan. Kemudian ada kecepatan maju, kecepatan mundur, waktu di gigi. Nah, artinya tentu kita sebagai pemula ini, jika kita mengerjakan hal ini, kita perlu ada wawancara dengan operator ya. Wawancara dengan operator, jika pekerjaannya pegunungan atau apa, berarti metode kerjanya menurut versi operator bagaimana. Karena dalam menentukan jarak angkut atau jarak busur, bisa saja satu orang dengan satu orang lainnya itu berbeda menentukannya. Karena itu akan ditentukan tergantung metode kerja alatnya bagaimana. Sehingga itu yang menentukan panjang jarak busurnya itu berapa meter. Kalau pekerjaan jalan itu juga kan diantaranya perlu ada galian, perlu ada urukan gitu ya. Nah, kemarin kan di awal-awal kita sudah bahas tentang apa saja dasar-dasar pertimbangan mengapa suatu proyek itu perlu ada pekerjaan tanah baik galian maupun urukan gitu ya. Nah, kita sudah paham bersama selain kebutuhan elevasi juga kita mempertimbangkan keadaan hidrologi kan, mencari kualitas tanah terbaik, kemudian kebutuhan elevasi, mempertimbangkan keadaan hidrologi. Keadaan hidrologi itu bagaimana? Misalkan proyek jalan nih, jalan itu misalkan berbukit-bukit, ada yang rendah, elevasi tanah aslinya, tanah dasarnya, kita perlu mempertimbangkan hidrologinya, bagaimana kondisi air di sekitarnya gitu ya. Apakah elevasi lahan pada tanah asli itu apabila kita membuat pembuangan air dari jalan gitu ya. Karena kan setiap jalan itu yang benar itu harus dilengkapi drainase kan. Nah, drainase itu berfungsi untuk membuang air yang ada di permukaan jalan. Maka wajib ada drainase sebetulnya jalan itu. Jalan yang tidak ada drainase maka rusak. Kenapa? Karena akan ada air atau justru air mengalirnya itu lewat jalan. Pasti itu cepat rusak. Kita sering saksikan kan. Itu mau bisa ngajo galau ya coba. Baik. Sukan agengnya Drainasenya cuman Sama jembatan. di kanan kiri jalan aja kan yang bisa alir drainase itu. Hubungan tanang sapi Karena ada tanggul terbesar se Asia. atau apa gitu. Iya kan. yang padahal trotoar kalau dibuat tanggul itu harus ada Lama di saluran-saluran yang tidak pasti jalan akan cepat rusak. lupa dua ya. Air akan mengalir ke jalan bukan ke drainase. Sungai terasnya ke Cirata. Perlu ada Kemarin BRT awal Cirata.
Cirata upami dharma pokoknya terakhir. Nah, kalau Ya. Jalan misalnya sampai mana tadi, sampai jalan ya? Tapi belum jalan kita ya. Iya, belum jalan. Dari tadi ngomongin jalan, belum jalan-jalan kita. Elevasi lahan untuk jalan, misalnya kita perlu pertimbangan geologi. Misal kondisi air itu ternyata atau saluran primer itu ternyata elevasinya lebih tinggi daripada jalan yang akan dibangun. Artinya, kalaupun kita membuat drainase kanan kiri jalan, tapi kita tidak bisa membuang air dari drainase itu, kan percuma, pasti penuh-penuh juga. Nah, itu artinya berarti yang kondisi seperti itu mau tidak mau perlu diuruk supaya tadi itu kita bisa membuang air di permukaan jalan melalui drainase, dan dari drainase bisa dialurkan ke saluran primer. Itu contoh di antaranya ya. Kalau ada pekerjaan, gitu. Nah, ini kemudian kapasitas produksi ekskavator. Ini itu sama dengan 3.600 kali E per cm. Ya. Ini sama dengan L kali H2 kali H, ini sama. Nah, menurut kalian apa sih perbedaan rumus dari analisis produktivitas doser dengan ekskavator? Rumus dari beda tinggi. Ada jadi lebih Ekskavator beda. Kalau doser nggak ada, cuma ada waktu dan Pertambangan pun kayak berat. ada faktor blade. promosinya sama, cuman kalau ambil itu faktor sama faktor. ada pengangkutan gue, ada terus angkut, Oke, itu berarti yang membedakan adalah cycle time ya, EM ya, waktu siklus yang membedakan ya, karena ada memutar. Tapi logikanya kalau ini kan I 3.600 kali E per cm. Kalau di bulldozer itu kan 60 per cm. Jadi M itu adalah 60 per cm. Kalau ini nggak ada M. ya. Kenapa tidak ada M ini? Sebetulnya ada N apa enggak sih? Sebetulnya ini sama, ini N juga nih. 3.600 per cm itu N itu, waktu siklus itu. Cuma yang itu mau menit, yang lima detik. Nah, yang itu 60 pakai menit, yang ini 3.600 pakai detik. Ya nggak kenapa-napa. Artinya silakan kalian dalam menghitung ini mau pakai jam berarti satu angkanya, Ya. ya kan? Ya. Kalau pakai menit berarti 60, kalau pakai detik berarti 3.600. Berarti bebas ya. Bebas, nggak sama saja hasilnya.
Hasilnya akan sama saja. Kalau 1 per cm itu apa? Cm waktu siklus. Nah, waktu siklusnya kalau di sini kan T1 ditambah 2T2 ditambah 3. Nah, kalau pasti harus ditambah waktu tunggu itu. Karena nggak mungkin jarum masukkan ke truk gitu ya, kalau memuat ya, kalau memuat kemudian selesai truk itu langsung ada lagi truknya gitu kan. Faktanya pasti ada waktu tunggu gitu. Ada waktu tunggunya berapa gitu. Nah, waktu tunggu itulah kecerdikan kita yang mempunyai kemampuan analisis. Jadi kalau pakai ekskavator, misalkan akan mengangkut tanah, itu perlu kita seimbangkan. Berapa jumlah ekskavator yang ada, berapa jumlah ngebaris. Kalau ngebaris juga yang ngebaris country, ya kita akan biaya tinggi itu di dump. Waktu tunggu dump ya yang lama. Itu yang perlu diseimbangkan. Artinya nggak mungkin nggak ada waktu tunggu, cuman bagaimana kita menganalisis supaya waktu tunggu itu yang terpendek. Waktu tunggunya berapa menit, 5-10 menit, wajar lah waktu tunggu begitu. Ya. Jadi yang bagus kan ini penuh, yang satu udah balik lagi nyampe, habis ngebuang gitu. Nah, itu yang bagus tuh. Tapi kalau satu-satu, ekskavator satu dan satu, udah pasti waktu tunggunya lama. Pasti waktu tunggunya lama. Yang tidak 1:2 tergantung jarak, berarti tergantung jarak angkut ya. Kan tergantung jarak angkut. Jarak angkutnya berapa, berarti idealnya perlu berapa unit angkutnya. Maka ada kalanya kita mempersiapkan dump truck itu mungkin saja lebih tepat dengan kapasitas dump truck yang kapasitasnya tinggi, misalkan 24 meter kubik. Kan beda-beda ya kapasitas dump truck ya. Pernah lihat kan, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, itu kapasitas ada yang 24 kubik, ada yang 20 kubik, ada yang 12 kubik, ada yang 7 kubik dump truck itu. Jadi harus diestimasikan waktu memuat tanah, mau ekskavator mau backhoe loader ya, harus diestimasikan waktu memuat tanah backhoe loader ke dump truck itu sama dengan waktu siklus dump truck. Pas selesai waktu mengisi dump truck, satu truk itu jalan, buang, balik lagi. Udah balik lagi. Tapi tergantung jarak juga. Tergantung jarak, makanya. Kalau tergantung jarak berarti tidak mungkin bisa 2, mungkin harus 3 truknya. Makanya pasti akan tergantung jarak. Itu yang perlu kita estimasikan. Jadi cara menentukan kebutuhan alat itu, menentukan kebutuhan alat. Yang pertama itu misalnya kita ini pertama adalah kita gunakan alat muatnya adalah ekskavator ya. Misalkan ekskavator. Nah, ekskavator dalam memuat tanah
ke dalam truk itu membutuhkan waktu berapa menit, berapa lama, gitu ya. Jadi kuncinya harus ada di sini dulu nih. Berapa lama ekskavator menaikkan tanah ke dalam truk? Pasti kaitannya kan berapa kapasitas truknya kan? Berapa kapasitas truknya? Kemudian kita sudah belajar nih menganalisis produktivitas ekskavator dalam 1 jam. 1 jam itu bisa menghasilkan berapa, gitu ya? Berapa kubik? Kemarin studi kasus kemarin saya belum cek ini hasilnya pada bener apa enggak gitu nih. Coba mungkin sekarang belajar saja ya. Ekskavator nih ya. Ekskavator. Ini ekskavator ini dengan data contoh ini produktivitasnya berapa ini? Oh, belum ada di sini, belum ada contoh. Kita coba latihan, teman-teman yang online, kita coba latihan ya. Misalkan kita akan memproduksi, kemarin contoh di materi sebelumnya ini, hasilnya berapa? Coba ada yang ingat ya? Dari ekskavator berapa, haknya berapa, kemudian haknya berapa? Ini kita coba studi kasus saja. Oke, misalkan contoh ininya ini ya, contoh studi kasusnya ya. Apa contoh data, mana datanya? Ini berarti ya. Ini L-nya mana ya? Nah, misalkan ini contoh datanya ya. Contoh datanya kapasitas bucket di sini sudah ditentukan. Kapasitas bucketnya adalah 0,97 meter kubik. Kemudian faktor bucketnya 0,9, efisiensi 0,83, waktu siklus 42 detik. Oke, berarti coba jika seperti ini berarti produktivitas ekskavator ini berapa per jam? Berapa coba itu? Sekarang misalkan memuat ke dalam memuat tanah dengan kapasitas misalkan 24 meter kubik ya, misalkan truknya itu kapasitasnya 24 meter kubik. Sekarang kita perlu tahu, pertanyaannya berarti berapa lama ekskavator memuat tanah di dalam truk. Coba bagaimana cara menghitungnya? Kapasitas truknya ini yang akan kita gunakan ini misalkan kapasitasnya 24 meter kubik. Sekarang data dari ekskavator adalah ini datanya. Kita sudah hitung misalkan waktu siklusnya jatuhnya ini ya, TM-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, nah, berapa lama mengisi yang truk? Kapasitasnya 24. Halo teman-teman sekalian yang online, bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Bisa Oke. Pak. Sekarang kita studi kasusnya, mohon dicatat, siapkan pulpen ya. Latihan kita Baik, Pak. sekarang ini adalah kita akan mencoba menganalisis ekskavator dalam memuat tanah ke dalam truk. Data ekskavatornya adalah ini ya, seperti yang ditampilkan dalam slide ini. Nah, kapasitas dari dump truknya adalah 24 meter kubik. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama ekskavator menaikkan tanah ke dalam truk, di mana truk tadi kapasitasnya 24 kubik. Ya, coba hitung. Banyak 24 itu kapasitas bucket.
kapasitas data ini kan contoh hitungannya udah jelas ya. Ini kapasitas produksi ekskavator per jam itu ini kan, kapasitas produksi ekskavator per jam itu ini kan. Sekarang ekskavator itu mau ngisi truk, baknya isinya tuh 24 kubik. Nah berarti berapa lama ngisi truk ini? Berapa? Ya, sama dengan pertanyaan gini, kecepatan kendaraan itu 60 km per jam gitu. Terus perjalanan itu menempuh hanya 40 km, jadi berapa lama itu perjalanan 40 km itu? Sama seperti itu. Ini ekskavator per jam itu 69,1 kubik per jam tuh. Sekarang si ekskavator suruh ngisi truk, cuma truk tuh nggak 69 isinya, cuma 24. Logikanya pasti kurang dari 1 jam kan? Cuma berapa kurang itu? Dari 1 jam itu 27. Logikanya sama nih, misalkan kecepatan sepeda motor, misalkan kecepatan sepeda motor 60 km per jam, jarak tempuh misalkan 24 km. Jadi berapa lama sepeda motor sampai tujuan? Nah, logika hitungnya kan akan sama, logika hitungnya. Coba dibandingkan, dihitung, hitung. Mana sih logika menghitungnya? Ini harus ilmiah. Jadi kalau model matematik kita sudah benar, dipakai orang lain juga hasilnya akan benar. Motor dikendarai dalam 60 km per jam, tapi jarak yang kita tempuh itu cuma 24 km. Berarti berapa lama sih? Bagaimana gitu? 120 lama, 120 menit. Nggak mungkin, pasti harusnya 23. Yang mana 23? Ini 23 menit. Siapa namamu? Yoga. Ada yoga sama dengan 23 menit. Aku udah berapa? Ada yang 22, ada yang 27. Ini siapa namanya? Gideon Desan ya? Dan Desan berapa menit? 120. Berarti Desan berapa? Belum. Masa iya kita harus praktekin jalan 24 km? Jam berapa lama sih? Sebetulnya kan kita bisa hitung. Misalkan kita posisi ada di mana, mau kemana, berapa lama lagi nyampe. Kan nembak biasanya sekitar sekian menit lagi, nembaknya asal banget itu. Asal banget, ada itu.
Padahal bisa dihitung gitu. Mungkin ada cepat, ada lambat, kita buat rata-rata kecepatan. Berapa? Hah? Sedikit. Berapa? 25. 25 apa Bang? Itu 25. Berapa? 15 menit. Ternyata nggak ada yang sama ya. Tapi yang belum? Nanti. Masih mikir? Sekarang masih mikir? Tapi Siapa? Bisa 26. Bisa 26. Karena minggu 2 bulan. Gimana sih hitungnya ini bisa dapat angka begini? Coba yang 23 siapa? Yoga. Gimana sih hitungnya? Kan 60 meter per jam Pak. Berarti setidaknya 60 meter kubik. Nah, yang dibutuhkan tadinya kapasitas kan cuma 24 kubik. Berarti kalau 1 jam itu kan ada 60 menit. Iya, gue bagi aja gitu, bagi hampir 3 lah gitu kan, ada 23 tambah 69. Gimana? 23. Iya, ada kalau misalkan Kalau kita hitung dalam menit berarti 1 menit 1 kubik koma berapa ya? 1,1. 1,15. 1 menit 1,15. Kan 1,15 kan 24 gitu. 24 dibagi 24 dibagi 1,15. 27. Ayo. Kalau 1,14 dikali 24 jadi koma. Coba 16 menit dibagi 60 berapa? 1,15 ya? 1,15 ya? Ya. 1,1 Per menit 1,15. Nah, harusnya berarti 24 dibagi 1,15. Iya. 24 dibagi 1,15 berapa? 20,8. Nah, itu logikanya menurut saya juga benar juga. Bagaimana kalau kita hitung yang lebih simpel? 24 per 69. Oh. 0,berapa? Hah? 0,34 dikali 60 menit. 20,8 itu berarti. Iya, itu Betul kan sebetulnya? Ya, tapi yang tadi juga logikanya benar. Yang tadi juga logikanya benar. Tapi yang lebih simpel kan, ya udah 24 aja bagi 9. Berarti dalam jam kan? Kalau teman ya ini kan 0,34 jam. ya 0,34 jam itu kan sama dengan 20,4 sekian lah ya. enggak Bulan. 28. 28. 20,8 atau 20,4? 28. Mati kalian. Yang punya siapa nih kalkulatornya? 0,24. Ya, 24. 20,4. Ya. 20,4. Ini berarti 28 ya. Ya, betul. 30. Berapa di sini kau berapa dia? Yang tadi yang 24 dibagi 9-nya
Iya, saya Kenapa mikirnya? Ragu Pak. Nggak tahu. Kan ini juga sama kan, tinggal 24/60 gitu kan? Sama itu segitu tuh artinya itu. Tapi kenapa hasilnya jadi begini, Pak? Saya bingung, gitu. Ini gimana gitu? Bisa menghasilkan angka pada anjing itu dasarnya gimana gitu. Caranya ribet banget ya. Kan nanti makanya 2,5 itu soal kan nanti harusnya 1,15 kan. 1,1 gitu. Berapa kali jadi 22. Jadi 22 nih. Nah, jika contoh simplifikasi seperti ini berarti 1. Ini yang online gimana? Dengerin apa enggak ini? Hah? Halo teman-teman, gimana hasilnya? Nggak ada yang jawab. Itu ada semua. Ini kadang-kadang kalau online live tuh gitu kan, Ya, kita nggak tahu nih teman-teman perhatiin apa enggak gitu. ya juga kan Kita tinggal ke dapur dulu gitu ya, bikin kopi dulu gitu, tinggalin ngobrol dulu gitu, sambil makan. Gimana teman-teman yang online sudah selesai ngitungnya? Iya Pak. Ya Pak. Berapa? Berapa lama? Gak ada yang jawab ya? ada Pak. Di kelas aja lah. Next question lagi Pak. Pertanyaan saya. Nanti ada ketika kita produktivitas antrak, itu baru ada kaitan yang begini. Produktivitas antrak. Ini 20,4 menit dalam mengisi, berarti tinggal satu siklus jangkrik itu berapa lama, ya kan? Selanjutnya nanti satu siklus jangkrik itu dalam trek membawa muatan, tempat buang, menuangkan buangannya, balik lagi. Nah itu berapa lama tuh? Berapa lama? Kalau sama lamanya 20,4 menit, 20 ya, yang 20,4 menit, berarti cukup satu ekskavator 2. Berarti nggak ada waktu tunggu tuh. Selesai ngisi, udah datang truk satu lagi. Berarti nanti inilah yang akan jadi pertimbangan. Inilah yang akan jadi pertimbangan yang selanjutnya kita perkembangkan. Tikel ten-nya itu berapa lama? Pasti variabelnya tergantung jarak angkut, ya kan? Tergantung kecepatan truknya, Jalannya kondisi. ya kondisi jalan pasti kaitan dengan kecepatan. Kondisi jalan itu, jalannya jalan proyek, jalan batu, berarti kecepatannya berapa? Jalannya jalan aspal, tapi gabung sama kendaraan umum lainnya. Berarti yang kecepatannya berapa? Kalau bisa kencang, macet gimana? Kalau misalnya kita mau prediksi nanti kondisi di tempat itu harus jadi maksudnya berapa kali? Iya. Transit negatif itu gitu.
Tergantung kondisi jalan juga kan, jalannya itu mengalami pasar atau cuma lewat jalan biasa ya, pemeriksaan yang macet. Yang pasti kita kan mengambil perlama macetnya biasanya berapa gitu kan. Kondisi lancar biasanya di hari apa. Banyak diskusi. Kenapa saya dulu diajak gabung pabrik semen SCG? Saya nggak mau. Ini nggak legal. Kenapa nggak legal? Sekarang bahan baku utama oke, masih ada di Sukabumi. Tapi bahan baku lain kita harus ngambil dari luar, dari Sumatera, dari mana? Butuh mobilisasi, butuh transport. Kemudian yang kedua, kita perlu jual semuanya. Pasarnya kemana? Kalau kita bikin industri pasarnya hanya Sukabumi, ya nutup. Harus nasional, kemana ini yang ngangkutnya? Nah kita kalau di Sukabumi mau ngangkut kemana? Pasti ke Tanjung Priok, ke Dermaga. Dari sini perjalanan ke Tanjung Priok bisa diprediksi nggak lamanya berapa? Sulit diprediksi itu. Prediksi. Makanya saya nggak mau, itu nggak ada kreditor, nggak ada kawan. Tapi itu tetap dijalankan karena ada unsur lain. Nggak usah tahu, saya aja yang tahu. Nanti lama-lama juga tahu. Banyak ada apa gitu kan, ajak kerjasama gitu. Kan kita analisis. Ini memungkinkan atau tidak gitu. Contohnya ya kayak begini-begini nih, contohnya. Kita harus analisis dulu. Kelihatannya kayak gede. Sekarang sih kembul memang ada, karena memang itu harus. Jadi kayak wajib gitu. Mau nggak mau harus ada itu pabrik itu. Kalau nggak bahaya itu. Ada yang digantung saat itu tuh, kalau nggak ada. Begitu ya logikanya ya. Ya. Yang lain-lainnya tentu logikanya mirip sebetulnya. Kalau dosen tadi berarti tergantung jarak usulnya, kan? Kalau ini dan truk berarti logikanya gimana? Berarti waktu muat. Nah kalau waktu muatnya pakai eksavator, kalau 24 kubik, waktu muatnya udah jelas nih 20,4 menit. Tapi kalau cuma 7 kubik, berapa lama? Kalau eksavator ya mas. Gimana kalau di loader yang muatnya? Beda lagi kan? Ya. Nah berarti logikanya truk juga produktivitasnya jadi muatnya berapa lama? IKT-nya ya. IKT-nya berarti waktu muatnya berapa? Kalau kapasitas baknya jelas panjang bak kali lebar bak kali tinggi bak. Itu kapasitas bak udah jelas, itu gampang hitungnya. Nah, tapi produktivitas dan itu dalam suatu pekerjaan itu akan terkait dengan tadi itu. Berapa lama waktu mengisi bak, berapa lama perjalanan membawa muatan, berapa lama waktu tuang, berapa lama waktu balik, sampai lagi ke tempat ngisi. Nah, itu detailnya, itulah produktivitas sarjana itu. Produktivitas dan truknya. Nah, makanya kalau proyek-proyek kan biasanya dibuatkan jalur khusus proyek kan, bikin jalan sendiri gitu. Kalau proyek besar, kalau proyek kecil ya uji bikin jalan sendiri. Bikin sendiri pasti. Karena kalau gabungan tidak bisa diprediksi lamanya berapa ini. Kondisi macetnya, bikin kotor jalan umumnya, gitu. Itu susah diprediksi. Banyak lah ya ini ya. Banyak. Nah baru selanjutnya itu tentang estimasi daya kalau alatnya kita sewa, kalau alatnya kita leasing kredit.
Kalau kita alatnya beli cash gitu kan, subjeknya kan, berarti nanti kan akan tergantung proyek yang kita tangani. Memungkinkan nggak kalau kita beli cash, memungkinkan nggak kalau kita beli leasing, atau mungkin yang lebih tepatnya sewa. Tergantung ini ya. Kalau dulu saya pernah di ini angkutan batubara, saya memilih sewa karena saya juga sebetulnya tidak spesifik saya di bidang itu usahanya kan di kontraktor, di bangunan gedung gitu, rumah gedung gitu. Cuman ada tambahan saja, kenapa tidak dicoba. Nah ini logika seperti ini. Kadang-kadang kita ini bisa dihitung simpel, tapi logikanya muter-muter dengan proses yang susah, gitu. Hasilnya masih salah, gitu. Tapi kalau melogikakan memang seperti tadi logikanya benar logikanya. Kita asumsikan ke dalam menit, 1 menit menghasilkan berapa, gitu. Logikanya benar itu. Tapi yang lebih simpel, cuman itu apa sesuai teori apa enggak yang kayak gini nih? Sesuai teori apa enggak ya kayak gini? Kayak contoh kita menghitung persentase, ya. Misalkan 10 sama dengan berapa persen dari 100. Itu hitungnya gimana ya? Berapanya 100? Ya, berapa? 10 itu berapa persen dari 100? Nah, 10% itu gimana ngitungnya? 100 dibagi 10 ya. 100 dibagi 10 jadi 10% ya, 10 per 10% ya. Benar sih 10%. Ini kebetulan yang ini aja ya. Angkanya. Coba kita rubah angkanya. Coba rubah angkanya. Misalkan ini 10% itu berapa? 10 sama dengan berapa persen ya? Berapa persen dari 250? 10 ini berapa persen dari 250? 0,04%. 0,04%. Sama aja sebelumnya. Kita hitungnya ya. Itu sederhananya 10 per 250 gitu. Ya. Hitungnya begitu ya. Tapi ini secara teori ini benar nggak? Benar ya? Secara teori benar ya? Benar. Berdasarkan logika benar. Maksud saya secara teori matematik ini dibenarkan atau tidak? Ini kan cara loncat yang begini. Ya, cara loncat. Sama kayak tadi. Ya. Ini cara loncat ini bukan berdasarkan teori yang benar. Ya, cuman ini kalau berdasarkan teori ini dibenarkan atau tidak saya belum tahu. Ya udah lagi. Ya karena saya kalau menghitung persentase pakai Excel juga sama, ngitungnya begini aja, nggak usah ribet-ribet kan. Tinggal dirubah ke persen kan, ini selesai ya. Nggak usah ribet-ribet kan. Menghitung bobot progres itu kan sudah begitu aja kan, yang simpel aja.
Kalau teori menghitung persentase gimana? Teori menghitung persentase. Gimana? Ini ada yang jawab tadi yang online. Teori menghitung persentase itu gimana yang benar? Lupa ya? Misalkan, contoh kalau belanja lah, harga apa ya? Harga baju. Baju harganya 350.000. Nah, diskonnya 30%. Nah, hitungnya gimana itu? Dia 20 bagi 30 kali 100. Gimana? 350. 350 Bagi 30. bagi 30 100 gitu. Ini rumusnya ya. Kali 100. Coret-coret nolnya. Ya, coret nolnya. Kalau loncat kan, kalau loncat gimana loncat? Coret nol. Ini 350.000 dikali. Coba berapa? 350.000 per 30 kali 100. Kalau 350.000 sama aja ya, dikali 30 per 100. 105.000. Ini sama ini hasilnya sama. Beda. 105. Ya. Kalau yang ini Cuma 116. beda ya. Berarti yang benar yang mana? Yang bawah. Yang ini. Ya. Yang ini ya. Atau sama dengan coret ini kali ini. Iya. 3.500 kali 30. Ini kadang-kadang logika matematik waktu kita SMP pakai gitu. STPA juga sama itu. Matematiknya itu matematik waktu SMP. Oke, saya rasa gitu aja ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Batu TS ya. Batu TS isinya apa gitu ya? Kunci jawabannya. Kunci jawaban. Kasih kunci Inggris deh biar bisa. Biar buat apapun bisa gitu. Oke, ini UTS saya buat project ya. UTS-nya 1 minggu. Kelompok nggak? Enggak kelompok, individu. Menghitung bill of quantity. Misalkan saya kasih gambar begini nih gambarnya. Nah, nanti boleh sama, makanya elevasinya kalau contoh yang ini kan mana saya share dulu ya, biar semua lihat ya. Biar semua lihat. Volume pekerjaan. Nah, misalkan contoh yang ini. Saya perbesar gambarnya nih biar jelas.
Nah, contohnya misalkan gambar seperti ini elevasinya adalah 0, ini 3,5. Nah, nanti mungkin saja ini elevasinya adalah plus 0,nn. Gambarnya tapi yang kayak gini Pak gambarnya. Gambarnya gimana nanti gambarnya? Kayak gini udah diisi duluan nanti. Ya, beda. Tapi belum tentu begini gambarnya. Ya nantilah. Tapi tidak yang terlalu sulit lah yang jelas. Nah, yang ada lingkar-lingkar. Boleh, mau request itu juga boleh. Satu aja. Nah, NN-nya nanti itu angka yang terakhir, 2 angka yang terakhir gitu ya. Pasti kan nggak akan sama tuh. Jadi kalau nyontek itu nanti salah itu. Nanti dari alur ininya nggak sekian, kok angkanya sekian gitu. Ini dapat punya siapa? Ketahuan tuh nyontek sama siapa itu. Yang ininya sekian, oh angkanya sekian berarti si ini nih. Nah itu ya. Nah, bill of quantity sama kayak contoh studi kasus kemarin tuh. Misalkan kalau diratakan pakai doser lama. Nah kayak gitu-gitu ya. Berarti ya kemungkinan alat yang kita ini udah berapa? 3. 3. Berarti kemungkinan 4 soalnya. 5 lah, soalnya 5. Sebenarnya cukup. Cuman gini, saya perlu infokan di dalam ujian itu kita sekarang ini kita harus mengacu ada LO1, LO2, LO3, dan LO4. Learning outcome 1 itu kan tentang pemahaman. Tentang pemahaman. Kemudian data mekanis adalah, nah itu kan begitu-begitu gitu kan. Ya itu nggak boleh tidak ada kayak gitu. Kalau yang tadi contoh tadi misalkan 4 soal, nah itu kemampuan analisis itu udah masuk ke L4 itu. Tentunya kita di OTS itu cukup L1 dan L2, di UAS, L3, L4. Ini ceritanya mau dibalik. Tetapi banyak bisa punya dua-duanya ya. Nah, gini, kalau kita UTS cuma L1, L2 menjelaskan doang, apa yang setelah SLTA doang gitu ya. Banyak adalah soalnya sama, nanti soalnya setiap mahasiswa soalnya sama, tetapi mungkin kalau satu semua akan sama itu gratis nilai lagi. Bagus nilai project yang bisa buka materinya. Jadi yang soal nomor 1-nya apa Pak? Itu. Yang umum itu tentang pemahaman aja. Iya, pemahaman. Jadi kalau satu itu kemampuan memahami, kemampuan menjelaskan. Kalau dua kan kemampuan menerapkan. L4 kemampuan menganalisis. Bapak nggak ada jenis-jenis Pak? Jenis-jenis Gimana? jenis apa aja gitu Pak? Jenis alat. Ada di caranya mau berarti maju. Kan kalau yang pemahaman dan penjelasan itu pasti dipelajari ada kan.
Jadi itu mungkin saja bisa sama atau berdasarkan pemahaman sendiri. Silakan, saya lebih suka pemahaman sendiri. Kalau yang masih materi kalau Nggak apa. ya sampai bagus lagi. Karena yang versinya pemahaman itu kan, yang penting kita tahu, paham itu tentang itu pemahaman. Kalau menerapkan, contoh kayak ini menerapkan nih, menerapkan. Contoh kayak ini, berapa lama mengisi truk ini kemampuan analisis ini. Dan masuk ke lompat ini. Ketiganya itu apa Pak? Tiga, ini memahami, menjelaskan, menerapkan, menganalisis. Jadi kan berbagai dari teman-teman. Menganalisis itu seperti yang kita contohkan tadi, itu menganalisis. Materi kita sudah sampai ke menganalisis. Masa kita mau pemahaman terus? Bosen. Ya kan? Bosen. Kalau kita itu katanya ada lagi. Kilten sama dengan CM. Jadi yang Kan orang itu kan ada yang ngomongnya Kilten, singkatnya CM. ini apa? Waktu truk diisi, Terus waktu truk jalan, buang, balik lagi. Itu Kilten, CT. Tapi ini belum muncul di UTS karena ini materinya belum. Belum. Nanti dulu ada. Nah, di UAS itu sangat mungkin. Di UAS itu sangat mungkin. Tapi nggak apa-apa, ada gambaran. Ya kan kalau tanah seperti ini mau jadi kontrakan sesama bisa. Amin. Kontrakan khusus jalan kan kategori jalan itu. Iya. Bisa. Kalau kita paham di bidang ini, itu kan kita ada proyek kaitan dengan tanah penghulu, perlu pemadatan dan sebagainya. Nah, siapa yang bisa? Ada penghitungannya nggak? Jelas ada. Pasti. Oh, jadi mana? Dia pasti itu Kan apa materinya? materinya. Kita ini materinya. Ya nanti sampai selesai tuntas nanti. Saya belajar ini, sama menghitung tenaga dan biayanya. Saya setiap kali mau. Oh, biar gak keberatan. Yo, bisa yo. Buat yang nyetel. Iya, yang mau ya. Jadi Sebetulnya kalau kita belajar kalau ini dengan nanti 2 kali tatap muka, 3 kali menulis lagi, sampaikan sebetulnya poin intinya. Sebetulnya harus sampaikan. Tapi kalau ketemu langsung lebih tepat. Jadi anak Kalau pernah nggak bakal ini. Kalau tidak juga, jadi intinya seorang pengusaha kan harus mampu mengestimasi biaya kan. Iya. Kenapa harus mampu mengestimasi biaya? Biaya yang akan kita keluarkan dengan biaya yang akan kita dapat pasti harus lebih besar yang akan kita dapat. Untung lah intinya kan. Nah berarti orang yang bisa menghitung biaya itu dengan kalau bisa menghitung kan bisa menawarkan saya sekian per meter kubik kan, bukan penawaran. Kita estimasikan punya untuk berapa? Tinggal kayak gitu. Jadi semua diestimasi, biaya pekerja, biaya staf dan lain sebagainya. Bosnya. Kan memang harus gitu. Iya. Kita bosnya. Saya dulu begitu, kayaknya saya capek disuruh mulu, kapan-kapan saya mau nyuruh. Iya. Kalau saya harus nyuruh, berarti saya harus bikin usaha. Kita sama saja, ternyata capeknya sama. Punya beban kalau nanti kita nggak punya proyek, ini
Pekerja saya gimana? Banyak bebannya. Tapi asik walaupun punya beban. Asyik warna saja. Artinya, saya sih bukan itu yang saya merasa senang itu kan saya membantu yang nganggur-nganggur itu kan. Nah, itu kepuasan tersendiri lah kalau itu. Pekerjaan apa? Iya, Ada kepuasan. ada kepuasan tersendiri. Dari dulu orang-orang di kampung kalau teman-teman saya pulang kampung dari Jakarta di Palak, gitu. Nah, tukang palaknya sekarang saya ajak kerja. Gitu. Udah nggak palak lagi tuh. Dulu begitu tuh di kampung saya tuh dulu begitu. Teman-teman pasti dipalakin tuh. Tapi nggak berani palak saya lebih galak tuh dipalak soalnya. Dipalak balik. Pilih rumah sakit apa kuburan gitu. Cukup ya? Bapak screenshot nih. Iya. Ya, Ini yang live Zoom hidupkan videonya ya. Hidupkan dulu videonya. Ini yang nggak masuk Zoom, ya berarti nggak masuk kan? Yang ada di sini kan masuk, yang ada di sini. Satu, dua, Baca gimana? baca gimana? Nah, dua, Ini pada bisa ngisi absen sendiri nggak ini? satu, dua. Nggak ada ya? Mahal kecil. Satu, Nanti yang tatap muka dicatat namanya dikirim ke saya ya. Hah? Sama ini boleh. Atau mau kita langsung absen di sini? Oke. Ini yang online juga dengerin ya, kalau kepanggil namanya nyaut ya. Ini benar bukan? Aditya Sulistya Rahmat. Ini benar kelas ini bukan? Benar ya? Ini yang online ada hadir nggak? Adit, ada nggak Aditya? Nggak ada ya? Ajeng Siti Nurfadila? Nggak ada. Agung Nurzaman? Hadir Pak. Ada ya Agung ya? Ada Pak hadir. Rizky Muhammad Yusuf? Oh, ini di depan mata saya. Dedek Turdianto? Dekur. Ini Dekur lagi persiapan Maulid Nabi ya di sini ya? Oh, Dekur. Ada nggak Dedek? Deris? Dari sini Pak, katanya Mati lampu. Jampang ya? Tadi masuk kan lagi. Oke, saya hadirin lah. Egi Setiawan? Egi Setiawan? Pak. Hadir. Ada, itu teriak tuh hadir katanya. Fadilah Nurizki? Ada nggak? Fikri Ferdiansa? Gideon Yesna? Hadid Samsil? Oh iya, Samil. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Herawati
Nur Samsi. Ini Ihsan udah bisa absen diri tuh. Ikhlas Afridal. Hadir Pak, hadir. Ihsan Bohong, Pak. Ada. Iqbal Amarullah. Ada. Lulu Ayu Indriani. Ada. Ada ya? Hadir Bapak. Hadir Pak. Yang mana Lulu? Lulu. Yang mana? Iya Bapak. Mohon maaf Bapak. Izin nggak bisa on cam. Hidupin ya? Iya. Maaf ya Bapak. Nisha Dewi Pahila. Hadir Pak. Melinda Ayu Azahra. Ini udah absen sendiri nih, M. Fikri Firmansyah. Muhammad Fajar Muharram. Muharram ya? Gak ada. Muhammad Yazidul Hilman. Gak ada. Mugni. Muhammad Farid. Trafik nggak ada. Muhammad Yusuf Ramdhani. Gak ada. M. Zulkifli Mufti. Hadir Pak, hadir. Neng Hodijatul Kubro. Raka Chandra. Fendi. Raihan Hasim Lubis. Pak hadir Pak. Rizky Musli Salim. Salma Nova ada? Hadir Bapak. Hadir. Dia kelas main. Silvia Rahayu Gunawan. Siva Fauzia. Yoga Agustian sudah absen sendiri. Yudiman. Dari awal ya? Dari semester 1 nggak masuk. Ini kalau nggak salah dulu beasiswa PI ini ya, Yudiman ya. Belum ketemu, oh ya berarti. Unit Tetabuni pertama ya, dari awal nggak tahu ya. Zalfa Rafilah Utami. Hadir Bapak. Hadir ya? Zalfa yang mana? Tadi nggak pakai kerudung, jadi dimatiin. Jadi buru-buru pakai kerudung dulu, baru dihidupin ya. Cukup ya? Cukup, dari absen semua. Kita akhiri. Andreas Pak. Walidaya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.